A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairus sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Ini ya hadis yang lalu kita sudah sempat dibaca pada bab sab. Ya, sudah sempat kita baca, yaitu bahwa safnya yang terbaik bagi laki-laki adalah yang di depan, bagi perempuan yang di belakang. Yang terburuk bagi perempuan laki-laki adalah yang di belakang. Kemudian yang terbaik bagi perempuan adalah di depan. Jadi yang terburuknya ini, kembali saya ulang, yang terburuknya ini bukan yang terburuk dalam arti kata yang buruk, maksiat, tidak, tetapi pahalanya lebih kecil. Pahalanya lebih kecil. Karena dalam saf salat tidak ada yang buruk. Karena orang yang masuk dalam saf salat semua baik. Hanya pahalanya kecil. Nah, kemudian di sini ada yang saya sempat tidak sampaikan. Jadi dalam saf salat ini sepakat para ulama mazhab bahwa memenuhi ruangan masjid utama itu dipenuhi dulu safnya, baru pindah cari tempat yang lain. Jadi cari tempat yang lain. Kemudian makmum ikut imam. Ulama mazhab sepakat, utamanya Imam Syafi'i, bahwa apabila makmum ikut imam yang di luar daripada masjid utama, jangan lewat sampai 150 meter. Jadi jangan lewat sampai 150 meter. Itu kesepakatan ijma' jumhur daripada ulama. Jadi kalaupun full ada ketambahan, jangan lewat sampai 150 meter. Kemudian yang permasalahan, jadi nanti di saf perempuan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala shallaitu ma Rasulullah zata lailatin fa kuntu an yashari fa ahaza Rasulullah sallallahu bi ra'si min wara'i fa ja'alani an yaminihi, muttafaqun alaih. Ibnu Abbas bahwa saya bermalam di rumahnya Rasul, karena salah satu istri Rasul adalah bibiknya Ibnu Abbas. Kemudian saya salat bersama Rasulullah satu malam. Kemudian saya berdiri di sebelah dirinya, di sebelah kirinya Nabi. Kemudian Rasulullah mengambil tangan saya, menyorot pundak saya ke sebelah kanannya Nabi. Kepala saya diambil Nabi, kemudian Nabi letakkan saya di sebelah kanannya. Yang tadinya saya berdiri di sebelah kiri. Jadi ini jumhur ulama mazhab bahwa kalau orang satu jamaah, satu imam, maka berdiri di sebelah kanannya. Sebelah kanan. Ya, persoalannya apakah sah kalau orang berdiri sebelah kiri? Nah, itu persoalan fikih. Jadi Imam Syafi'i menjelaskan bahwa yang sah, sembahyangnya tetap sah. Karena berdirinya tidak membatalkan, salah berdirinya di sebelah kiri tidak menyebabkan salat itu batal. Tetapi aturan yang terbaik agar salat itu sempurna yang telah dicontohkan Nabi, alangkah bagusnya makmumnya di sebelah kanan. Jadi kalau orang sudah paham, sebelah kanan. Karena jangan nanti kejadiannya ada orang yang juga tidak paham. Kita tarik kanan, dia juga tetap di kiri. Nah, jadi kalau sudah ditarik ke kanan, dia tetap ngotot ke kiri, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Nanti habis salat baru disampaikan. Jadi kalau yang terbaik itu berdiri di sebelah kanannya imam, sebagaimana dicontohkan sama Nabi. Kemudian Ibnu Anas radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kuntu ana wa yatimun halfa wa ummu Sulaim
halfana, mutafaqqun alaih. Jadi dari atas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu salat bersama kami. Kemudian saya berdiri dengan anak yatim satu makmum lagi, berarti 2 orang makmum berada di belakangnya Nabi. Kemudian Ummu Sulaim, sahabi wanita, di belakang kami. Jadi jumhur ulama begini aturan saf yang terbaik. Jadi kalau sudah lebih 2 makmum, jangan lagi di sebelah kanan. Jadi di belakangnya imam. Jadi kalau sudah lebih dari 1 makmum, maka dia di belakang imam. Yang lalu sudah kita bahas dalam bab imam bahwa posisi imam berada di tengah jemaahnya, posisi berdiri. Jadi kalau sudah 2 imam, sudah 2 makmum, harus berada di belakang. Jadi jangan lagi di sebelah kanan. Sama pertanyaannya kalau fikih tetap bertanya, apakah sah kalau sudah 2 makmum tetap di sebelah kanan? Ya, sah, tetap sah. Karena berdirinya di sebelah kanan tidak membatalkan salat. Hanya kalau dalam posisi begini imam yang paham, jadi jumhur ulama imam yang paham, imam yang maju. Jadi yang langkah-langkah lalu sudah kita bahas bagaimana cara melangkah maju dalam saf. Jadi jangan sampai lebih dari 3 gerakan. Imam yang maju, ambil posisi tengah dari mereka. Tapi kalau mereka tidak paham, dia maju juga tetap di sebelah kanan, jangan lagi dipaksa. Nah, beginilah fikih, permasalahannya itu banyak, pelik ya. Jadi imam harus paham, imam yang maju. Kalau makmumnya paham, satu yang masuk pertama berdiri posisi 1. Jadi kalau makmum paham, berarti otomatis makmum yang mundur. Jadi posisinya dua-dua di belakang imam. Kemudian aturannya wanita tetap di belakang, di belakangnya laki-laki. Jadi aturannya imam wanita tetap di belakangnya laki-laki. Kalau sekarang kan bagus ada kita. Yang persoalan fikihnya, bagaimana kalau perempuannya di samping? Apalagi kalau di Jawa sering kita dapat safnya wanita itu di samping. Jadi jumhur ulama khususnya Imam Syafi'i di mazhab Syafi'i menyatakan hal itu dibolehkan apabila memang tempatnya terpisah. Bahkan lebih bagus. Kenapa? Fitnah kalau tempatnya sudah terpisah berarti fitnahnya lebih dapat dihindari. Jadi biasanya kalau di Jawa itu banyak, di Malaysia juga ada beberapa tempat. Jadi biasanya ruangannya sendiri, tapi tetap ikut imam. Jadi ada seperti ruang samping ini tertutup, tidak bisa akses laki-laki masuk. Jadi makmum wanitanya di samping posisinya, tetap ikut imam. Maka di mazhab Syafi'i dibolehkan. Bahkan kalau dia terpisah itu jauh lebih utama, sehingga lebih terhindar fitnah. Sekarang kan enak karena loudspeaker pengeras suara kan di mana-mana aman. Jadi boleh. Jadi kalau dapat begitu nggak usah ulu harap. Apalagi kalau tiap-tiap masjid yang memang untuk wanita akhwat ya harus pisah segalanya supaya lebih nyaman. Jadi sehingga mereka biar buka hijab dan sebagainya lebih bebas. Kemudian An Abi Bakrah radhiyallahu anhu annahu ta'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un faraka'a qabla an yusalli ila saf faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zadakallahu hirsan wa la ta'ud rawahu Bukhari wa zada Abu Dawud fihi faraka'a duna saf thumma masa ila saf. Ini ada lucunya. Jadi yang lalu itu sudah pernah kita dengar hadis. Jadi Abu Bakrah, ini sahabat bukan Abu Bakar ya.
Abu Bakar bahwa dia bercerita, jadi bagaimana ketika salat Nabi sementara posisi, ini masuk bab masbuk ya, posisi ruku, Nabi sementara dalam posisi ruku. Kemudian sebelum Nabi bangkit dari ruku, ini Abu Bakar belum sampai masuk dalam saf, karena dia mau kejar rakaat sama Nabi. Jadi sehingga ketika belum masuk dalam saf, dia sudah takbir di belakang, kira-kira dekat pintu. Dia takbir, kemudian dia ruku. Jadi otomatis bersama Nabi, bersama jemaah ikut ruku. Hanya ditambahkan oleh Abu Daud, pada saat dia ruku, dia di luar saf, kemudian sambil ruku dia berjalan masuk dalam saf. Jadi sambil ruku dia berjalan masuk dalam saf. Diberitahukan sama Nabi tahu. Jadi hadis ini banyak itu begini, tapi redaksinya kurang lebih sama itu. Jadi Nabi sampaikan, semoga Allah menambah kebaikan. Jadi Nabi tetap doakan, semoga Allah menambah kebaikan untukmu, baik Abu Bakar ya. Allah tambahkan kebaikan untukmu, salatmu jangan diulang, kemudian kelakuan seperti itu jangan dilakukan lagi. Jadi kelakuan seperti itu jangan dilakukan lagi. Jadi kita paham ya. Nah ini tentang masbuk mendapatkan rakaat. Jadi masbuk ini masbuk yang mendapatkan rakaat. Jadi dalam hadis yang lalu sudah kita bacakan bahwa apabila kalian, yang diriwayatkan dari beberapa sahabat, bahwa apabila kalian datang maka tentunya masuk dalam keadaan tenang, dalam keadaan bersabar, kemudian jangan terburu-buru. Ikuti apa gerakan imam yang kalian dapat, kemudian sempurnakan yang ketinggalan. Jadi konteksnya Abu Bakar ini seperti kita biasa, karena kejar rakaat kita lari terburu-buru. Jadi Imam Mazhab selain Syafi'i itu sangat-sangat hampir makruh tahrim ya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad itu makruh tahrim, hampir haram, tapi masih ada makruh yang mendekati betul-betul haram. Bahkan kalau Abu Hanifah sebenarnya makruh tahrim itu sama dengan haram ya, karena makruh itu lebih bagus ditinggalkan. Tahrim lagi ya memang hampir sama dengan haram. Jadi kalau imam sudah mau ruku, sementara ruku, nggak usah lari-lari kecil atau lari-lari besar, santai saja. Artinya biasa karena dorongan motivasi, mau cari nilai berjamaah, mau cari nilai pahala berjamaah, tidak salah, ya, tidak salah. Kalau mau cari nilai pahala berjamaah, tentunya lebih mempersiapkan diri jauh sebelumnya. Jadi tidak usah terburu-buru untuk lari, apalagi kalau di zaman Nabi enak, lantainya kan masih pasir. Kalau sekarang, apalagi yang sudah marmer, bisa-bisa kita terpeleset jatuh. Bagus juga sih jatuh dalam keadaan mau salah, ya. Tapi kan masih banyak ibadah yang bisa dilaksanakan. Masih banyak umat butuhkan orang yang sembahyang. Jadi jangan cepat mati. Jadi tidak usah terburu-buru dosa lari. Tidak usah lari. Imam Syafi'i tidak terlalu komentari, tapi tiga mazhab jangan. Sampai saja. Tidak usah lari, tidak usah dibunuh, dikejar. Kemudian kita masuk sedikit di perbedaan tentang mendapatkan rakaat. Jadi di kalangan para ulama tentang masbuk yang mendapatkan rakaat ini dua pendapat besar. Tapi pendapat yang pertama jumhur yang paling banyak 80%, yaitu bahwa mendapatkan rukunya imam berarti mendapatkan
rakaat. Begitu. Mendapatkan rukunya imam adalah mendapatkan rakaat. Dan dasarnya sebagaimana hadis yang tadi. Jadi Abu Bakar dan Nabi katakan tidak usah diulang sembahyang. Artinya sah, berarti dia dapatkan 1 rakaat. Itu pendapat. Kemudian pendapat ulama yang lain yaitu mendapatkan Al-Fatihah. Yang tidak dapat bacaan Al-Fatihah berarti dia tidak dapat rakaat. Dia tidak dapat rakaat. Kalau yang dapat rakaat sudah jumhur, hadis-hadisnya begitu banyak. Man adraka ruku'i faqad adraka rakaat. Abu Dawud sahih. Siapa yang dapatkan ruku berarti dia dapatkan rakaat. Itu juga Abu Bakar tadi. Contoh langsung dipraktekkan sama sahabat. Tetapi beberapa hadis yang sahih juga Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan sebagainya dalam Bukhari Muslim muttafaqun alaih, la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat apabila tidak membaca Al-Fatihah. Ya, apabila tidak membaca Al-Fatihah. Ini yang dipegang oleh sahabat Abu Hurairah. Pegang sahabat Abu Hurairah. Jadi jangan di kalangan mazhab, di kalangan sahabat sudah terjadi 2 perbedaan. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang 2,5 tahun bersama Nabi, sahabat yang paling banyak hafal hadis, hampir 6.000 hadis, sahabat yang tua masuk Islam umur 60 tahun, tapi bisa hafal hadis 6.000 hadis. Dia berpegang dengan hadis ini. Makanya dalam sejarah Abu Hurairah tidak pernah masuk. Tidak pernah masuk. Jadi dia pegang hadis ini. Sehingga ketika Abu Hurairah mengajar, menyampaikan, sampai ada perkataan Abu Hurairah yang populer yang disadur oleh Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari juga berpendapat seperti Abu Hurairah. Imam Bukhari. Jadi yang kita kenal Kutubu Sittah, salah satunya Imam Bukhari, itu berpegang dengan hadis ini bahwa rakaat itu adalah Al-Fatihah. Tidak dapat Al-Fatihah, tidak dapat rakaat. Sehingga kata Abu Hurairah, annahu qala inna adrakatal qauma ruku'an lam tata'adda fa bitilka raka'atin. Jadi kalau ada kaum Abu Hurairah sampaikan sama orang-orang yang diajar, yang belajar sama dia, jadi memang ada beberapa katanya ini hadis dari Nabi, tidak. Ini perkataan qaul langsung dari Abu Hurairah. Perkataan dari Abu Hurairah bahwa apabila kau mendengar bahwa dengan ruku orang dapatkan rakaat, Abu Hurairah bilang tidak. Dengan ruku kalian tidak mendapatkan rakaat, kata Abu Hurairah. Jadi dengan ruku kalian tidak dapatkan rakaat. Jadi yang bagaimana maksudnya Fatihahnya? Jadi posisi imam masih dalam berdiri, sahabat. Jadi ketika imam berdiri, sebentar kita kasih ilustrasi tentang masbuk ini ya. Ketika imam sementara berdiri, kalau bersamaan takbiratul ihram berarti aman. Ya pasti kan, bersamaan takbiratul ihram berarti aman. Sehingga beberapa ulama mazhab Abu Hanifah membagi itu masbuk. Ada masbuk takbiratul ihram, ya, ada masbuk Al-Fatihah, ada masbuk ruku, ada masbuk sujud. Tapi tidak perlu, jangan terlalu dipikir. Kalau dalam pembahasan perbandingan mazhab fikih. Jadi ketika imam berdiri, kalau kita takbiratul ihram bersama imam berarti aman, kita masbuk. Ketika kita datang, imam sudah baca surat, sudah selesai Al-Fatihah, imam sudah baca surat. Nah, kita masuk. Posisi ini, posisi seperti ini, jumhur ulama 4 mazhab mengatakan jangan lagi baca pembukanya iftitah, jangan baca iftitah lagi. Cukup takbiratul ihram, langsung baca Al-Fatihah. Tidak ada perbedaan mazhab tentang ini. Jadi tidak usah dibaca. Kecuali ada ketaman Imam Syafi'i, cukup baca ta'awuz. Dengan begitu.
baca auzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca Al-Fatihah. Jadi tidak usah iftitah dibaca lagi. Jadi langsung dibaca Al-Fatihah. Jadi imam sementara baca surat, tapi jangan dikeraskan suaranya. Jadi dimaknai kita sendiri yang bisa paham, kita sendiri yang bisa dengar. Kira-kira begitu ya. Nah, maka ini dapat rakaat, menurut Abu Hurairah dapat rakaat. Karena dia sempat baca Al-Fatihah, dapat rakaat. Nah, kemudian ketika imam ruku, ya kan? Atau ketika imam sami Allahu Akbar, kita masuk, imam belum ruku, tapi kita masuk, imam sudah Allahu Akbar, bersamaan kita ruku. Maka menurut Abu Hurairah ini ketinggalan satu rakaat karena tidak dapat Al-Fatihah. Saya tidak paham, begitu maksudnya. Dan Imam Bukhari juga berpendapat seperti ini. Imam Bukhari itu berpendapat seperti ini. Walaupun ada penjelasan ulama, karena memang mereka Imam Abu Hurairah memang tidak pernah didapat masuk, jadi aman. Karena dia ahli sufa, yang tinggal bersama Nabi di masjid. Bisa kita paham? Nah, jadi bukan berarti ketinggalan rakaat yang mau berpegang kepada Al-Fatihah bahwa imamnya sudah habis baca Al-Fatihah. Tidak. Artinya kita tidak ada waktu untuk baca Al-Fatihah. Walaupun jumhur ulama mazhab mengatakan bacaan sebagaimana hadis yang lalu kita bahas, bacaan imam adalah bacaan makmum. Walaupun ada dua pendapat dari ulama mazhab. Imam Syafi'i tetap mengatakan bahwa kita harus baca. Walaupun Imam Ahmad bilang biar tidak dibaca, yang penting kita berjamaah. Tapi Imam Syafi'i bilang kita harus baca. Maka imam harus memberikan waktu ruang kepada makmum. Ketika dia habis baca waladhdallin, amin, itu ada ruang untuk makmum baca Al-Fatihah. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, jadi tetap dibaca. Nah, jadi menurut Abu Hurairah itu tidak dapat rakaat. Sudah masuk itu namanya. Sudah masuk. Dengan perkataan beliau tadi, dan itu diaminkan sama Imam Bukhari. Walaupun hadis ini tidak ada, karena ini bukan hadis, makanya biar dicari di Sahih Bukhari tidak ada. Jadi sehingga ada perbedaan di kalangan ulama. Yang satu mengatakan kami sudah cari di Sahih Bukhari tidak ada, memang karena dia bukan hadis tadi. Dia kaulnya Abu Hurairah yang dipegang oleh Imam Bukhari, dinukil dalam beberapa kitab-kitabnya Imam Bukhari dari perkataannya Abu Hurairah ini bahwa yang tidak mendapat Al-Fatihah berarti ketinggalan satu rakaat. Oke. Tapi jumhur ulama tetap mengatakan dapat ruku adalah dapat rakaat dengan alasan ruku itu adalah rakaat. Ya. Nah, ruku itu adalah rakaat itu sendiri. Sehingga dengan dapat ruku sudah dapat rakaat. Hanya perbedaan rukunya yang berbeda dari jumhur ulama, hati-hati. Itulah makanya tetap santai, sabar, jangan tergesa-gesa. Karena kalau tergesa-gesa bahaya. Jadi di mazhab Imam Syafi'i, apabila kita masuk, ada yang biasa merasa dia dapat ruku, padahal dia tidak dapat ruku. Kayak begitu. Makanya di hadis yang lain, Nabi ketika ruku sempat memperlamakan rukunya. Nah ini juga imam boleh kalau memang tahu ada yang mau masuk, rukunya ditambah sedikit bacaannya, mungkin ditambah 2 kali. Subhana rabbil azimnya atau subhanakallahumma bihamdika allahumma ghafirli, boleh ditambah 2 kali supaya ada ruang orang bisa masuk. Kalau imam yang paham, dia mengerti, dia tambah ruangnya. Nah, karena apa? Biasa ada yang mengatakan dia dapat ruku padahal tidak dapat. Boleh deh, kita kasih ilustrasi lagi. Berikan tangan. Menghadap sana. Sini. Sini. Ruku. Maju sini. Abi. Jadi kalau memang yang disebut dengan dapat ruku, ente ruku ya, sampai ruku. Ini utuh dia dapat ruku. Ini namanya dapat ruku. Jadi belum ada bangkit. Memang imamnya dapat ruku.
tadi. Di situ. Dedek, coba angkat. Buku. Jadi ketika buku dulu. Nah. Angkat sedikit, Dedek, angkat sedikit. Ilustrasi, angkat sedikit. Kayak mau berdiri juga. Ya, nanti masuk. Posisi begini ini tidak ruku. Maksudnya coba ruku sedikit. Sedikit. Ya. Oke, nanti masuk. Ini imam sudah mau bangkit. Ini tidak dapat ruku ini. Makmum tidak dapat ruku posisi. Ini makmum paksakan untuk ruku.